pelajaran hadir di sini mungkin 1-2 jam, tidak sampai, ya, hanya 20 slide. Oke. Di sini saya ingin berbagi praktik baik sekaligus aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang sementara saya ikuti, sudah masuk di modul 1.4 budaya positif. Lalu di situ diharuskan membuat sebuah video, kita berdisiminasi, istilahnya itu berbagi pemahaman yang dari apa yang sudah kami pelajari. Oke, kita lanjut saja. Mudah-mudahan bisa cepat, jadi cepat juga. Oke, baik, yang pertama tentunya salam dan bahagia Bapak Guru Hebat SMA Negeri 2 Takari. Izinkan saya berbagi pemahaman budaya positif. Di bawahnya ada keterangannya. Nah, di dalam budaya positif ini ada 6 subunsur atau 6 materi yang dipelajari, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir itu ada segitiga restitusi. Tapi di sini tanpa ini sudah ada, kita sudah ada 2 guru penggerak, jadi lebih ada pemahaman dari kita semua. Yang pertama, disiplin dan nilai kebajikan universal. Kita melakukan eksperimen. Ada 2 kemungkinan reaksi yang akan muncul. Reaksi 1 bisa dibaca seperti di situ, dan reaksi 2. Reaksi satunya itu langsung dengan spontan, bagaimana kamu ini? Bawa itu saja tidak bisa. Keluar, tidak usah ikut tidak usah ikut praktik. Nah, seperti itu reaksi pertama. Reaksi kedua, dengan lemah lembut guru mengatakan kepada siswa bahwa ada cara untuk memegang tabung reaksi yang betul, bagaimana membawanya agar tidak terlicin dan jatuh, seperti itu. Lalu disiplin positif adalah program yang dirancang untuk mengajarkan siswa atau murid menjadi pribadi yang kelas. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Silakan. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Silakan. Guru-guru mendefinisikannya, memahaminya. Ini pertanyaan terakhir dulu sebelum nanti ditanya belum ada materi. Silakan. Dari Ibu Siti mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dari apa yang kita yakini, kita ambil dari apa yang kita yakini untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan kita bersama. Sedangkan peraturan kelas itu bisa dibuat oleh misalkan wali kelas sendiri ataupun guru mata pelajaran sendiri tanpa melalui diskusi bersama peserta didik. Oke, baik, terima kasih. Oke. Keyakinan kelas, kalau kita memiliki kesepakatan tentang keyakinan kelas, itu hanya bersifat kesepakatan bersama antara guru dan siswa di kelas tersebut, dengan tidak ada yang namanya peraturan. Peraturan itu berupa sanksi, ada yang sanksinya sanksi yang normatif, ada yang tidak. Jadi kalau untuk peraturan itu bagian turunan daripada kesepakatan atau keyakinan. Jadi ketika ada kesepakatan bersama dengan siswa, maka turunan aturannya itu merupakan aturan yang bukan dibuat oleh wali kelas, tetapi itu adalah aturan
sekolah yang diturunkan lagi sebagai kesepakatan dan keyakinan. Jadi aturan itu bukan hanya aturan yang dibuat sendiri, tapi aturan yang ada kesepakatan di sekolah antara komite, sehingga aturan itu dia ada di dalam kesepakatan kelas. Jadi aturan itu setelah ada kesepakatan kelas maka baru ada. Baik, diterima kelas, lalu ada kebutuhan dasar manusia. Silakan Bapak Ibu guru, hanya tidak ada makan siang, jadi hanya itu saja disambil. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu yang paling tengah, bertahan hidup. Ya, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, mulai dari makan, minum, rumah, tempat tinggal sama dengan rumah, kendaraan, itu yang kebutuhan bertahan hidup. Semua orang pasti butuh bertahan hidup. Lalu yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Kasih sayang berarti berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sesama. Lalu rasa diterima berhubungan dengan sosial, koneksi sosial. Jadi dalam kita bertindak, berperilaku, kita akan dipengaruhi juga oleh kebutuhan dasar ini. Seperti itu. Selanjutnya ada kekuasaan atau power, yaitu berhubungan dengan keinginan dianggap berharga dan penguasaan. Jadi dengan kebutuhan ini kita ingin dihargai, kita ingin menguasai. Jadi yang bertengkar dong, pasti ada kebutuhan ini di dalamnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya dengan pas saat jam pelajaran dia bernyanyi-nyanyi, jangan dimarahi, dirangkul. Nah, ikut ekskul nyanyi sana, nah, seperti itu. Sabtu nyanyi-nyanyi aja sudah, seperti itu seumpamanya. Lalu ada lagi pertanyaan ini, silakan. Yang pertama, mari kita sama-sama lihat. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari ini anak? Sabar Lucy. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari ini anak? Sampai-sampai di pas dia berkelompok atau diskusi apa, dia sering itu menyanyi-nyanyi. Nah, dia suka menyanyi, dia dilarang oleh gurunya. Silakan. Hobi masuk ke kebutuhan. Tadi ada 5 tuh. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin dihargai, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan itu ada 5. Jadi kira-kira anak berperilaku seperti itu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Oke, baik, itu kesenangan. Ya, ini itu kesenangan. Jadi jangan usah dimarahi, diarahkan. Itu. Lalu yang kedua, dihukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Yang pertama yang ini, guru sebagai penghukum. Ya. Menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal itu untuk membuat siswa itu. Ya. Jadi seperti itu. Penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kalau tidak, nah seperti itu. Atau awas kamu ya, seperti itu. Atau kamu selalu saja salah. Tugas nggak pernah betul ini. Ulangi lagi. Seperti itu. Sumpamanya. Lalu selalu pasti kamu yang terakhir mengerjakan tugas, ngirim tugas ataupun ngumpulin tugas. Nah seperti itu. Itu guru sebagai penghukum. Ketika mendapatkan seperti itu, coba tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan kita atau siswa bila guru berbicara seperti itu.
sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Salah satu cara, bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara. Bisa berhasil dan juga bisa tidak berhasil. Seperti itu. Nah, adapun angka dari segitiga restitusi ini namanya segitiga, berarti ada 3 sisi. Sisi yang paling bawah, sisi yang samping, dan sisi sebelahnya lagi. Jadi seperti ini. Kecil. Ya, dalam segitiga restitusi ini, jika guru ataupun siswa melakukan kesalahan dan guru sebagai posisi menempatkan diri sebagai posisi kontrol manajer, maka segitiga restitusi ini bisa digunakan. Kalau tidak kita memposisikan diri sebagai manajer, maka segitiga restitusi ini tidak bisa kita gunakan. Kalau hukum langsung hukum di tempat, spread, selesai. Kalau kita memposisikan sebagai manajer, kita bawa dia ke dalam, kita tanyakan sebagai seperti ini. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini maksudnya dalam membuat kesalahan, siswa itu pasti punya alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Apa yang mendasarinya, kebutuhan apa yang tidak dia dapatkan. Seperti itu. Nah, di sini ada setiap orang pasti melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau dulu juga Bapak seperti ini. Nah, seperti itu untuk menstabilkan identitas dulu. Ya. Lalu selanjutnya setelah identitasnya stabil, dia tidak marah-marah lagi ataupun dia tidak kelihatan murung lagi, baru kita bisa melanjutkan kepada sisi yang sebelahnya. Validasi tindakan yang salah. Seperti ini. Setelah kita tahu dia kenapa, nah baru kita pastikan, nah ini kamu sudah tahu toh perbuatan ini salah. Seperti itu. Kamu tentu alasan mengapa melakukan di sekolah atau siswa yang melanggar di sekolah sebagai hukuman dan konsekuensi. Tetapi dalam program disiplin positif kita dikenalkan dengan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah hukuman merupakan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba bersifat satu arah dari yang menghukum kepada yang dihukum. Lalu kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati sebelumnya, kamu berbuat ini akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Kamu berbuat itu akan mendapatkan konsekuensi seperti itu. Kalau hukuman pada saat itu langsung dihukum. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah restitusi. Murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid atau siswa kita untuk bertumbuh memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak hanya langsung dihukum, tapi mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka menggunakan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Itu kesimpulannya. Ada yang diluruskan lagi? Silakan dibaca dulu. Kalau ada yang diluruskan silakan. Itu ada disiplin positif, ada motivasi tingkah laku, motivasi perilaku manusia, lalu ada keyakinan kelas di situ, ada teori kontrol, 5 posisi teori kontrol sebagai guru, dan terakhir itu ada segitiga restitusi, bagaimana menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi agar mendapatkan penyelesaian ataupun solusi dari masalah itu bersama-sama, tidak hanya satu pihak saja, agar sama-sama semuanya membuat komitmen bersama seperti itu. Oke, baik, itu saja yang bisa saya bagikan di sini. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf ataupun tadi yang saya sampaikan ada salah ataupun ada kesalahan, saya meminta maaf, dan ini hanya sebagai pembelajaran untuk kita bersama. Itu saja dari saya, sekian, saya akhiri. Terima kasih.